Halo, ketemu lagi bareng Afif. Hari ini tanggal 21 bulan Februari tahun 2022. Salam hangat untuk semuanya, tetapi tidak pakai teh ya, ataupun kopi. Kalau ingin kopi atau teh hangat bisa langsung sajiin sendiri gitu. Oke, kali ini kita akan ngobrol langsung dengan eh, owner atau pemilik dari Pupuk Hayati Dino. Nah, mungkin kalian pada penasaran kan? Langsung aja tanpa berlama-lama kita undang ownernya. Halo, Halo Mas. iya, selamat siang. Selamat, selamat siang juga Mas. Selamat datang. Perkenalkan, nama saya Aktif dari pertanian.co. Kita itu komunitas yang aktif bergerak di bidang bisnis, inovasi, dan kreatif, khususnya di bidang pertanian. Nah, ini Mas, mungkin boleh perkenalan dulu Mas, dari Masnya. Tuh, boleh dimulai Mas. Sobat Kultura mungkin lagi ada gangguan jaringan, kendala teknis mungkin. Oke, halo, kedengeran jelas ya suaranya ya? Sorry, Iya, mungkin tadi udah. sinyalnya kurang bagus. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, dengan Eh, di di Masnya saya ini nggak kedengeran jelas? nge-freeze ya. Enggak nge-freeze. Oke, oke, aman. Oke, oke. Oke. Ya, tadi Iya, tadi mungkin boleh perkenalan dulu nih Mas, dari bio pupuk bio Hayati itu apa gitu, dan Masnya dengan siapa gitu. oke, iya. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Freddy, selaku CEO dan co-founder dari Pupuk Dinosaurus. Oh iya, Sebelumnya kita juga suatu ngucapin terima kehormatan. kasih nih untuk Iya, iya. pertanian.co. Thank you udah ngundang dan invite kita untuk ikut di live IG-nya. Seneng banget bisa dapat kesempatan ini untuk sharing ke teman-teman sekalian di komunitas Pertanian Co. Iya, iya, Mas. Eh, Terima kasih Mas Fedi perkenalannya. Mungkin kita bisa mulai langsung ya. Ya, Eh, dari Mas ini, karena pupuk biohayati itu sendiri, namanya awal mulanya itu kenapa biohayati gitu Mas? kenapa pupuk hayati ya? Jadi awalnya kita bangun pupuk ini base-nya kan organik ya. Di Kementan, di peraturan Kementerian Pertanian, itu pupuk organik dibagi dalam tiga jenis. Jadi ada organik, ada hayati, kemudian ada pembenah tanah. Eh, tiga, tiga jenis pupuk ini semuanya organik, tapi Iya, hanya tergantung dari fungsi utama dari masing-masing jenis pupuk ya. Kalau seandainya yang iya, organik itu lebih ke unsur haranya. Jadi mereka lebih menakar ke N, P, K, kemudian unsur C organiknya berapa persen, terus kemudian juga unsur hara mikronya berapa. Jadi
Mereka lebih mengutamakan pada kesiapan unsur hara yang siap diserap tanaman. Kemudian kalau pupuk hayati itu lebih kepada eh, kandungan mikroorganisme dalam pupuk tersebut. Oke. Jadi pupuk dinosaurus ini masuk dalam kategori pupuk hayati. Karena yang jadi kunci utama dari produk pupuk dinosaurus adalah kandungan bakteri baik yang ada di dalam produk ini. Kemudian pembenah tanah itu lebih kepada perbaikan kualitas fisik biasanya ya. Fisik tanah itu bisa berupa humic acid, bisa berupa eh, kapur. Nah, itu termasuk pembenah tanah itu bahan-bahan mineral alami tanah yang kemudian diekstrak dimasukkan ke dalam kategori pupuk organik jenisnya pembenah tanah. Hmm. Semuanya organik. Cuman fungsinya lagi diutamakannya di mana gitu. Hmm. Itu sih kenapa namanya Oh, jadi pupuk bio akhirnya ya karena itu gitu. Karena lebih mengedepankan pada mikroorganisme hidup dalam pupuk yang kami produksi. oke, oke. Berarti memang or- organik banget Mas ya. Berarti emang udah uji lab lah gitu ya. Iya, itu fully organik, 100% bahan-bahan juga dari Indonesia semua. Dan jadi kami kembangkan juga di dalam pupuk dinosaurus juga yang kami tonjolkan sebenarnya mikroorganisme, tapi di sisi itu kami juga menambahkan pembenah tanahnya juga ada. Kemudian dari sisi kandungan unsur hara organiknya juga tinggi gitu. Hmm. Oke, oke. Untuk usahanya ini Mas, Mm-mm. udah berapa lama jalan? Kami establish itu 2017. Jadi purely Hmm. established dari 2017 Oktober itu kami mulai dirikan PT, kemudian kami urus legalitas dan eh, perizinan dan lain sebagainya di start di 2017. Tapi sejak Hmm. 2014 kami sudah kembangkan produk kami. Saat itu Hmm. memang belum ada merek dan sifatnya pemberdayaan. Jadi sejak tahun 2014 lah, 2014 kami udah mulai pergi ke kelompok tani, kami buatkan Hmm. pupuk saat itu gratis ke teman-teman petani dan kami Hmm. bagi-bagikan Hmm. eh, lebih mengedepankan pada pemberdayaan. Jadi saat itu kami bergerak Oh. dengan misi pemberdayaan, bagaimana teman-teman petani di NTT itu bisa lebih berdaya lagi. Saat itu mereka kesulitan dapat pupuk kimia ya. Ya, dapat pupuk Hmm. kimia tuh sulit banget, harganya tinggi. Kemudian produktivitas hasil pertanian mereka sendiri pun sangat rendah saat itu. Jadi banyak banget petani yang nanam jagung tapi nggak panen jagungnya gitu. Mereka Hmm. nanam batangnya kecil-kecil, nggak sempat Hmm. berbuah, terus kayak karena dari segi daun sama kualitas tanamannya kelihatan ya secara fisik tuh kurang bagus gitu. Ya betul, Jadi mereka cuma betul, betul. panen tanamannya aja, kemudian dikasihkan pakan ternak. Saya bilang sayang sekali Hmm. pas harusnya kita sampai dapat buahnya dulu, kemudian baru kita jadikan pakan ternak begitu kan. Hmm. Seharusnya kan gitu. Iya Atas betul. dasar keprihatinan itu kami kembangkan. Mereka setelah pakai pupuk ini dia telepon Mas Afif. Jadi Pak Freddy terima Hmm. kasih gitu. Sekarang kami bisa Hmm. panen pupuk, bisa panen jagung gitu. Terus kemudian juga Oke. anak-anak muda yang di Flores itu Hmm. kami waktu itu di Nagekeo di Mbai kami Hmm. berdayakan mereka bentuk kelompok tani tanam kol terus tanam sayur-sayuran omset per Hmm. bulan itu bisa 10 juta Mas Afif itu luar biasa banget Uh, per orang iya dan luar biasa sih. Hmm. mereka sayurannya kirim ke Bali kirim ke Surabaya Hmm. temen-temennya ini sebelumnya ada yang jadi debt collector ada yang jadi tukang Hmm. tagih jalanan, ada yang iya Hmm. debt collector, terus habis itu yang jaga parkir gitu-gitu. Itu yang kami berdayakan Hmm. untuk mengelola pertanian dan hasilnya memang luar biasa gitu tanahnya subur setelah Hmm. pakai pupuk dinosaurus mereka bisa panen terus Iya. nggak siap terima uang ya tiap bulan ganti handphone saat itu. Wah, luar biasa juga ya berarti hasilnya Mas. Iya Iya, iya. seneng sih apa akhirnya ya
semenjak itu kami merasa bagaimana caranya pupuk ini bisa dikenal lebih luas lagi gitu, lebih uh, Mm-mm. membantu lebih banyak lagi petani, dan kami sadar kayak Mm-mm. kalau kita nggak berdaya, bagaimana memberdayakan orang lain gitu. Jadi saat itu kami Mm-mm. buatkan bisnis sejak 2017 itu, kami buatkan Mm-mm. bisnis, tapi orientasinya juga tetap sosial gitu. Visi sosial tetap Mm. ada dalam target utama perusahaan juga gitu. Iya, iya, iya. Oke. Berarti eh, dari awal mulai ngerintisnya itu di ini ya NTT ya tadi Mas. Iya, awal kami Oh, merintis NTT. oke, oke. Dan sekarang udah berapa cabang nih Mas? Di mana aja? Saat ini pabrik kami ada di Gunung Putri, di Bogor. Hmm. Kami Hmm. produksi di sana, masih produksi di sana juga. Kalau untuk Hmm. cabang, kami belum punya cabang ya. Tapi untuk channel-channel distribusi, kami udah tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Di Lampung, di Sumsel, kemudian di banyak sih mas, di Jawa, di Iya. Kalimantan Barat, udah ada juga Sulawesi Selatan. Udah lumayan banyak channel-channel distribusi yang bantu memasarkan pupuk dinosaurus. Bahkan bisa online mas. Oke, oke. Jadi kami juga punya toko Oh, online-nya, satu Indonesia iya. bisa order karena kami punya toko cabang juga, itu untuk hemat ongkos Hmm. kirim ya. Jadi Iya, kalau betul. kalau dibeli di Tokopedia, di Shopee, semua barang kita tersedia satu Indonesia. Hmm, oke. Oh, itu tadi. Jadi pemasarannya itu udah ranah ke digital Mas ya? Iya, Digital marketing lah gitu ya. digital kami juga pakai. Kemudian karena kan sekarang marketnya kalau kita lihat ya, ada segmen satu lagi petani milenial, di mana anak-anak Oh zaman gitu. now yang udah mulai kenal Iya. teknologi, mereka lah yang mengembangkan pertanian saat ini gitu. Jadi mereka mulai melek Hmm. teknologi, mereka tahu gadget, mereka bisa memanfaatkan Hmm. semua sumber informasi, termasuk mungkin pertanian Enko gitu kan, salah satu media yang Hmm. menyebarkan informasi pertanian. Menurutku ya akan lebih banyak anak muda Keren yang Mas ya. terlibat aktif buat untuk Hmm. pertanian di Indonesia. Iya, iya, keren sih, keren. Nah, ini sekarang ini di usahanya ini Mas, udah Nah, ada berapa karyawan yang kerja begitu? karyawan saat ini ada lebih dari 30 orang total Hmm. total karyawan kami. Itu pun belum Iya. termasuk teman-teman marketing yang tersebar di beberapa daerah gitu. Mereka Hmm. field Hmm. worker yang ya tersebar juga di banyak daerah, di Medan, kemudian di Bandung, di Cianjur ada juga. Oke, oke, oke. Lumayan ini juga ya, banyak juga ya udah Mas ya. Iya, heeh. Hmm. Oke, oke. Nih Mas, dalam 1 bulan nih, untuk pupuk yang bisa diproduksi itu berapa Mas? Berapa jumlahnya? Kapasitas produksi. Kapasitas Mm-mm. produksi kami kalau full running saat ini 250.000 liter per bulan. Hmm, Jadi berapa botol bisa itu kalau di satuannya botol? dua ratus Hmm. lima puluh ribu botol per bulan. Itu kapasitas Mm-mm. full. Kemudian Mm. sebenarnya kalau mau kita kembangkan pun ya nggak terbatas sih kapasitasnya. Berapapun kita siap produksi sesuai kebutuhan petani di Mm. Indonesia. Iya, 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 iya. Oke. Berarti siap mensupport untuk ini ya Mas ya, Iya, apa komoditi-komoditi pertanian di Indonesia gitu ya. iya. Oke, oke, oke. Ini Mas, berbicara tentang komoditas tanamannya nih. Komoditas yang seperti apa, tanaman seperti apa yang bisa digunakan untuk pupuk tersebut dan fungsi pupuk tersebut untuk tanaman itu gimana? Oke. Apa semua jenis komoditas atau Pertanyaan oke. Jadi gini, eh, pada dasarnya pupuk ini cocok untuk semua komoditas. Karena apa? Ya, Yang diperbaiki oleh pupuk dinosaurus itu adalah kondisi tanah. Jadi saat kita iya, iya. mengaplikasikan pupuk dinosaurus ke tanah, Hmm. pupuk ini fungsinya untuk memperbaiki si tanah agar tanah ini jadi hidup, keseimbangannya Hmm. terjaga, terus
terus kemudian ekosistemnya juga jadi mikroorganisme baik mendominasi tanah itu sehingga tanah yang hidup itulah yang menghidupi si tanaman. Paham nggak? Kadang Oh, kita sering iya. kadang kita sering ini ya beranggapan bahwa yang perlu dipupuk adalah tanaman. Kita ngasih pupuk ke tanaman Hmm. gitu kan. Padahal Nah, iya. padahal kalau kita amati alam itu yang perlu kita hidupi adalah si tanah. Dengan kita menghidupkan Hmm. tanah, tanah Hmm. inilah yang menghidupkan tanaman-tanaman kita. Saat kita ngerawat tanah, Iya. tanah inilah yang yang menghidupkan tanaman. Kenapa akhirnya Hmm. organik? Kenapa akhirnya Iya. pupuk dinosaurus gitu? Karena bakteri-bakteri itulah yang bekerja luar biasa penting buat tanaman. Mereka lah yang menyediakan Hmm. unsur hara esensial yang diperlukan oleh tanaman ya. Selain dari Iya. mineral-mineral alami yang udah ada, kemudian juga dari eh, apa kompos organik dan lain sebagainya. Mereka butuh bakteri. Bakteri inilah yang berperan prosesnya penambatan nitrogen, terus kemudian melarutkan fosfat dan lain Hmm. sebagainya. Hmm. Sehingga mikroorganisme lah yang bekerja paling luar biasa untuk perkembangan tanaman. Hmm. Oke, oke, oke. Sementara Ini yang Mas, kita amatin, iya, gimana Mas? Gimana? kalau kita amatin kan tren pertanian juga saat ini bergeraknya ke organik ya. Banyak Betul, betul, petani yang betul. udah mulai menyadari bahwa penggunaan pupuk kimia berlebih, penggunaan pestisida berlebih itu dampaknya luar biasa. Dampak Hmm. ke tanahnya, baik ke tanah, Hmm. ke kesehatan petani maupun ke kita secara masyarakat luas ya gitu bahwa konsumsi makanan kita ini saat ini luar biasa loh. Gitu. Residu kimia Iya. yang terkandung dalam makanan yang kita konsumsi setiap harinya kebayang nggak gitu dengan sistem pertanian yang saat ini Iya. kita terapkan gitu. Menurutku teman-teman petani ini udah mulai sadar semua gitu, udah banyak yang Hmm. organic movement udah mulai, mereka mulai menyadari bahwa konsep pertanian sehat itulah yang dibutuhkan saat ini gitu. Konsep pertanian yang Hmm. lestari gitu, yang mengedepankan keberlanjutan, sustainability, terutama untuk ke tanah Iya. itu yang luar biasa penting. Hmm. Setuju Mas. Ini Mas, ada yang dari teman kita ada yang ingin bertanya nih Mas. Iya. Ada yang ingin bertanya terkait sebentar Mas. Perbedaan sebentar Mas ya. Agak nge-freeze nih di sini. Sebentar. Oh ini perbedaan pupuk hayati dengan sebentar dengan pupuk biasa. Oke, perbedaan pupuk hayati dengan pupuk biasa ya. Ini pupuk Iya. banyak jenisnya ya. Ada yang organik tadi, kemudian ada yang anorganik. Yang anorganik ini Mhm. kimia Hmm. diproduksi dengan ya biasanya teman-teman tahu ya banyak ada urea, ada NPK mutiara, terus kemudian ada Hmm. apa lagi? KNO3. Oh, banyak deh. Ya, ya. Yang Hmm. anorganik tuh banyak, yang organik juga ada banyak. Jadi kalau pupuk Hmm. hayati tadi sesuai yang aku sharing itu lebih Hmm. mengedepankan kepada bakteri, bakteri yang jadi kunci Hmm. utama, kandungan bakteri. Oke. Nah, kandungan bakterinya apa aja sih di pupuk dinosaurus gitu? Kami ada 9, Hmm. Hmm. tapi yang paling mendominasi itu adalah Streptomyces, terus habis itu ada Azotobacter, ada Azospirillum. Itu Hmm. bakteri-bakteri yang secara alami ada di tanah gitu. Hmm. Tapi kami kembangkan, terus kami Hmm. melalui proses fermentasi, itulah yang Ya. kami kembangkan jadi produk pupuk dinosaurus. Hmm. Prosesnya lama Pak, Mas Afif. Jadi untuk Hmm. memproduksi pupuk dinosaurus ini kurang lebih butuh 4 bulan untuk proses fermentasinya. Hmm. Sampai siap Kurang lebih dipakai. 4 bulan. Iya, 4 Hmm. bulan. Oke, oke, oke. Jadi kalau
kalau saya menghadirkan ini ke petani sebenarnya itu sebagai sebuah solusi ya, karena memproduksi pupuk organik itu butuh ketekunan. Terus habis itu juga Hmm. eh, waktunya lama. Kadang petani, Hmm. kebanyakan orang nggak sabar untuk Iya menanti betul. proses itu gitu. Jadi mereka maunya Iya. instan, cepet. Iya betul. Sependek pengalaman saya selama ini di lapangan ya. Jadi teman-teman petani Iya. ini senengnya yang instan. Kita juga senengnya Iya, instan. iya. Iya. Indomie kan instan juga. Hmm. Jadi semakin Indomie. iya, Indomie. Kalau makan Indomie terus kan tapi juga nggak sehat juga gitu kan. Jadi sama seperti Iya. tanah gitu. Kalau semuanya instan ya Iya. sebenarnya kurang baik juga gitu karena proses alam itu ya butuh kesabaran, butuh Iya, ketelatenan. iya. Aku menghadirkan sebuah Setuju. solusi jadi mereka bisa tinggal Hmm. beli, tinggal pakai dengan hasil dan Hmm. kualitas yang sama. Hmm. Oke, Iya, oke. Menarik, menarik. Berarti sudah banyak nih ya, mungkin petani-petani milenial yang muda sekarang nih kan, mm-mm. mungkin ingin memulai usaha Usaha. atau budidaya tanaman gitu kan, Iya, budidaya tanaman. Nah, ini cocok banget nih kan buat ini mm, support gimana secara pupuknya gitu kan. iya, Mungkin dari pengalaman Mas juga udah memang bener ada yang apa dari hasilnya ya Mas ya, memang mm-mm. gimana ya, dari proses tumbuhnya tanaman memang benar-benar terbukti lah Mas ya. Iya. Hmm. Jadi eh, banyak pengalaman-pengalaman testimoni petani itu kami rekam, kami Hmm. share di channel YouTube kita. Hmm. Jadi buat teman-teman yang sekarang Oh, lagi nonton live, nah, buka channel nah, YouTube cocok banget tuh. Pupuk Nah, Dinosaurus. Di sana kalian bisa dapat beragam guys, informasi. Jadi dari iya testimoni guys. teman-teman petani yang udah Hmm. ngerasain gitu ya. Aku seneng Wih, banget ngeliput mereka tuh karena harapanku adalah sesama petani bisa saling sharing. Saat iya betul mereka betul. punya sebuah keberhasilan yang bisa di-share ke teman-teman, kenapa nggak di-share gitu Iya, kan? Jadi iya, kita berbagi informasi, berbagi tips dan trik, iya, kemudian berbagi pengalaman positif gitu. Biarlah iya. Pembelajaran petani, lah gitu Mas ya. iya. Jadi ya sekarang ini petani bisa belajar dari mana aja kok gitu. Bahkan dari YouTube pun bisa Iya, gitu. Kalian bisa memperoleh iya. informasi terkait produk-produk, terkait tren saat ini gitu. Hmm. Dengan kecanggihan teknologi saat ini ya kita sebenarnya tidak terbatas ruang dan waktu gitu. Saya nggak harus ketemu Mas langsung, Iya, tapi kita tetap bisa interview gitu kan. Petani juga nggak iya, perlu ketemu langsung secara fisik, tapi mereka bisa saling iya, sharing apa ya betul. testimoni, kemudian pengalaman-pengalaman positif. Setuju Coba Mas, di setuju. search, coba di search. Jadi ada petani yang misalkan ya, aku cerita sedikit Hmm. yang di Kalimantan Boleh Mas, itu boleh. Hmm. dia bisa nanam melon satu bijinya sampai 4,5 kilo. Itu per biji. Wah, Dan dia per bisa biji ya. panen, iya, dia bisa panen 1 sampai 2 minggu lebih awal. Kemudian Oh, lebih cepet. lebih cepat panen dengan penggunaan pupuk Hmm. bioorganik dinosaurus. Kemudian yang Hmm. di Cianjur Hmm. misalkan ada Mang Hmm. Pep namanya, itu nanam sawi Hmm. satu batang itu 5 kilo mas. Saya sampai Hmm. Wah, waktu luar dia biasa. panen Hmm. waktu dia panen raya itu aku dihadiahin gitu kan dibawa. Ini Pak dibawa pulang gitu. Aku bawa pulang. Nggak habis mas. 1 minggu itu satu tanaman itu saya makan 5 kilo itu nggak habis-habis. Hari ini di sop, besok ditumis, besok dimasak yang lain. Oh Iya. nggak habis. Dan Oh, rasanya iya diolah lagi ya. rasanya enak mas. Jadi Sampai kebingungan ngolahnya gimana. sampai bingung nih saking gedenya gitu. Dan gini, Iya, iya, yang iya. menarik adalah Mang Apep ini sampai diketawain tengkulaknya. Ada 3 tengkulak yang biasa Loh. ngambil hasil di sana, Hmm. ngetawain dia gitu. Hmm. Kenapa tuh, Jadi Mas? setiap lewat lahannya dia bilang, wah kamu nanam gede banget ini. Buat apa katanya? Siapa yang mau beli apa hasil panen Iya, sawimu gitu nanti di pasar pasti nggak ada yang iya, mau iya. gitu kan? Tiga, Iya, iya. tiga orang tengkulak ngetawain dia. Tapi dia nggak putus asa mas. Luar biasanya itu dia Oh, nggak iya, iya, putus benar. asa. Dia turun ke kota ke Cipanas. Dia cari orang Hmm. yang punya gudang sayur. Kemudian dia tawarkan, Pak, Hmm. aku punya barang bagus.
aku punya sawi yang satunya bisa 5 kilo. Bapak bersedia gak ngambil gitu? Ah, yang benar Iya, iya, kamu iya. Mang Apep gitu. Nggak percaya gitu kan orang yang punya gudang kan? Iya, iya. Yang benar kamu Mang Apep. Mang Apep bilang, iya Pak, benar. Coba cek aja yuk kita naik sama-sama ke atas. Bapaknya naik ke atas, begitu ngelihat dia bilang, Iya, iya. ini panen semuanya. Saya ambil berapapun harganya gitu. Terus kemudian Itu dipanen. itu hmm, eh, itu keadaannya belum 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 ini. Udah matang atau belum udah matang? udah siap panen, udah Udah cropping. matang. Jadi Oh, udah udah panen raya ya. iya, udah Udah nge-crop siap, udah semua, siap di. udah siap Hmm. dipanen. Ini panen semuanya bawa angkut ke gudang buat display, Mas. Wih, Semua orang yang belanja di gudang dia pada nanyain, kamu dapat sawi iya, bagus begini dari mana? Kamu dapat sawi bagus begini dari mana? Dan dia iya, dipercaya iya, iya. sekarang buat ngembangin ada benih lettuce yang namanya apa ya? Lettuce yang biasa buat masuk ke fast food, misalkan ke KFC Iya, atau ke Dunkin Donut gitu-gitu. Ada supermarket gitu eh juga nggak? dia lebih ke chain restoran sih, jadi lebih ke Oh, rumah makan, hmm. ke fast food restoran. Kan ada selada yang buat burger itu loh. Itu kan seladanya Oh memang iya. Hmm. tipenya beda, benihnya juga beda. Nah, saat ini dia dipercaya buat ngembangin itu gitu. Karena petani-petani yang sebelumnya panennya gagal, nggak berhasil, tapi Hmm. dia nanam itu dan berhasil gitu. Dan pakai pupuk dinosaurus Hmm. Iya, hasilnya iya. gede. Dan itu harganya Iya, luar iya. biasa. Hmm, 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 hmm. Nah, ngomong-ngomong mengenai harga nih Mas, Iya, harga untuk pupuknya sendiri itu setiap botolnya berbeda atau gimana? Atau jadi sama? saat ini kemasannya itu pupuk Oh, dinosaurus dalam kemasan pouch. oh Eh, pouch ya, iya, bukan botol pouch, lagi Mas ya? bukan botol. Jadi sebenarnya ini juga belum belum terlalu ramah lingkungan ya, karena kalau botol kan jarang di reuse gitu kan. Pouch Iya. ini selalu saya campaign ke petani, jadi setelah kita pakai jangan langsung dibuang, kita bisa jadikan polybag itu yang pertama. Terus juga dari gramasi Hmm, plastik kan lebih sedikit konsumsinya dibanding botol gitu. iya. Hmm. Jadi saat ini kemasannya pouch, satu pouch Oh itu iya, di satu Indonesia harganya sama, jadi 66.000, sama. 66.000 per Berapa liter. mili itu Mas? Itu 1000 Per mili, liter? 1 liter. Oh Iya. 1000 mili. Iya. Kami juga ada kemasan yang kecil, Oh tapi iya. iya ini untuk teman-teman hobis yang nanam, Oh iya. misalkan nanam Nih guys, sayur, nih punya guys. punya Iya, kebun-kebun kecil di rumah. Nah, kok iya, iya, kan iya. pasti pemakaiannya nggak terlalu banyak. Nah, kami siapkan juga Iya yang betul. kemasannya kecil, 250 Iya, betul, mili. betul, betul. 650 mili itu Mas ya? 250 mili. Oh, 200, sorry, 250 mili. Itu harganya berapa yang botol? 250 mili itu 25.000 per botolnya. Hmm, 25.000, oke, oke. Iya. Dan ini bisa Mantap. dilarutkan 1:50. Jadi Nah, ya cara pemakaian hanya eh, dilarutkan aja. iya, Hmm. jadi sebelum diaplikasi ke tanah, pupuk ini Hmm. diencerkan dulu, dilarutkan di air dengan Hmm. perbandingan 1:50. Jadi 1 liter pupuk 50 liter air. Baru kemudian diaplikasikan ke Oke, tanaman. Tuh. oke, oke, oke. Gampang banget Mas Menarik, dan menarik. hemat banget kan. Jadi kayak satu bisa jadi 50. Iya, Kayak it's it's a good ekonomis idea. banget sih. Ya, Ekonomis. ekonomis. Kayak Hmm. ekonomis. Oke, Mas. Lalu ini apa terkait tadi pemasarannya itu Ya, di digital kan. Digital iya. itu nanti distribusinya berarti hanya kirim by ekspedisi aja gitu ya. Eh, Atau udah masuk ke modern market seperti Alfamart atau apa Hypermart gitu. Iya. Untuk Alfamart Gimana saat itu? ini belum, tapi dalam proses penjajakan. Hmm. Doakan ya Mas, Oh, moga-moga bisa iya. tersedia di Alfamart dengan segera. Oh, siap. Visi kita memang ke Amin, amin. sana gitu. Terus kemudian Amin ya. channel-channel distribusi itu ada ke beberapa toko pertanian besar di Indonesia. Hmm, Di hmm, Jawa Barat ada beberapa toko pertanian yang besar yang udah mulai memasarkan. Kemudian dari hmm, Trubus
Kita juga bisa Oh iya, iya. didapatkan di Trubus satu Indonesia. Kalau mau cari Guys. pupuk dinosaurus, ke Trubus saja. Trubus pasti ada. Terus Nah, kemudian guys. secara online juga kalian bisa Iya. order pupuk dinosaurus. Mm, Kalau di Jakarta di Grand Laki juga ada di SCBD. Jadi mm, teman-teman yang punya hobi pertanian atau berkebun di rumah silahkan. skala hobi lah gitu guys nih. Iya, Cocok banget nih. kita Iya, siap kok iya. Oke. ngirim dan sekarang dengan apa ya? Dengan proses distribusi yang udah berkembang baik banget ya di Indonesia ya kan. Jaringan distribusinya Betul, udah betul. banyak. JNE kemudian Mm, dari Tiki. Nah, kita siap kirim kok. Sangat mudah. oke, oke. Siap. Mungkin terakhir nih Mas, pesan dan eh, saran lah untuk petani-petani muda yang ingin memulai usaha khususnya di bidang pertanian gitu, yang ingin berkebun gitu. Itu gimana Mas? Yang ingin berkebun ya. Jadi, kalau aku boleh sharing gini, pertanian itu penting banget ya. Itu menurutku Betul. ketahanan bangsa itu tergantung dari pertaniannya. Hmm, Kemandirian kita sendiri juga itu tergantung dari sistem pertanian yang ada di negara itu gitu. Kalau mm, kita amati, ya pangan itu unsur paling penting ya mungkin. Di saat pandemi ini kita bisa mm, ngamatin gitu. Kalau banyak sektor bisnis yang down, sektor bisnis penopang mm, Indonesia saat ini adalah pertanian. Yang membuat mm, Indonesia bisa maju dengan cepat, recover dari apa efek dari pandemi COVID kemarin itu juga sektor pertanian yang sangat mendukung gitu. mm, Dan mungkin dengan segala industri yang hiburan, pariwisata, mm. sektor pendukung utama ya tetap pangan. Kita semua butuh makan kan? Iya, iya. Pasti kan? Betul, betul, betul. Iya, setuju. Butuh Makan Mas. tuh pasti harus makan gitu. Kita semua pasti harus makan. Iya, Itulah betul. yang membuat sektor pertanian itu sangat penting di Indonesia. Dan kita Mm, amatin sekarang mendominasi pertanian itu lebih banyak yang sepuh. Gak iya, banyak, betul. gak banyak anak muda yang mau terjun di pertanian. Gak Iya, banyak. Dan orang tua yang jadi petani saat ini pasti ngedoain, nak, kalau kamu besar nanti jangan kayak bapak. Pasti gitu. iya, betul. Makanya jangan jadi petani, jangan masuk ke pertanian lah gitu. Iya. Iya Mas, Kalau gini kenapa Mas bentar. Mungkin petani itu kan di mindset dan juga di pola pikir petani muda nih, calon-calon petani muda. Mungkin sebelum ingin terjun itu kan mereka berpikir, wah kalau turun ke apa kebun ya pasti kotor-kotoran dong gitu kan. Beda banget sedangkan yang di kota gitu kan kerjanya nggak ada yang kotor-kotor lah gitu kan. iya, Nah, mungkin dari mindset itu bisa itu Mas ya kalau pikir itu dari dulu yang ya, diubah mungkin ya Mas ya. iya. Jadi aku juga pernah KKN di NTB Oh, di Lombok. hmm, Waktu itu anak-anak SD kita wawancara satu-satu, terus ada iya, sesi lah kita mau ngembangin gitu. Cita-citamu apa gitu. iya, Kita pengen tahu satu-satu gitu. iya, Motivasi mereka ke depannya seperti apa gitu. Mereka maju satu-satu. Jadi waktu itu lagi zamannya Irfan Bahdim jadi pemain bola di timnas weh, Indonesia. Banyak yang mau jadi pemain bola, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi iya, iya, dokter, ada yang mau jadi hmm, pebulu tangkis, ada. Terus sisa satu anak yang kayaknya paling sering dibully gitu ya, badannya kecil gitu, sering ketawain teman-temannya. Begitu dia maju ke hmm, depan, kita nanyakan, adek mau jadi apa gitu. Terus grup anak-anak nakalnya mulai teriak, jadi petani, wah hahaha, terus diketawain. Tapi iya, saat iya, itu, ya semua yang ngerasa itu lucu ya, tapi saat itu saya sadar gitu kayak, kok sedih banget ya gitu. Kenapa petani di iya, mata bahkan anak-anak SD itu sebagai eh, satu apa ya satu profesi yang kelihatannya sangat rendah gitu ya, mohon maaf, tapi iya, menurut iya, saya bilang langsung saya teman-teman kenapa ngetawain petani gitu, jadi saya coba hmm, ngebuka mindset mereka. Saat itu saya bukain
taruh di proyektor, pasang, saya kasih lihat, ini loh petani di Amerika, ini loh petani di Jepang, ini loh petani di Cina. Betul, betul, Itu semua betul. sukses gitu. Uangnya berlebih, banyak. Dan aku Betul. ngajak mereka refleksi gitu bahwa kalian sadar gak sih gitu, yang selama ini kita Iya, makan itu hasil kerja keras siapa gitu. Sampai makanan iya, itu bisa tersaji di piring di atas meja makan iya, kita makan iya. sama-sama. Itu semua hasil dari kerja keras seorang petani. Itulah hasil Betul, betul, keringat betul. mereka yang benar-benar mulia banget ya, ngerawat dari Betul. benih sampai akhirnya jadi, sampai jadi makanannya. Iya, itu. Iya, iya. Dan menurutku itu share ke mereka gitu kan, saat kita mau makan ya Hmm, mengucaplah, berterima kasihlah gitu, karena itu semua hasil kerja keras betul, petani. betul. Tanpa ada petani di Indonesia kita nggak makan. Mungkin kita Iya. bisa beli, mungkin kita bisa import saat ini, tapi ya Hmm, itu nggak sustain gitu lah. Dari lagu hmm. aja kita udah tahu gitu, Indonesia ini subur banget gitu, di rayuan Iya, Pulau betul. Setuju, Kelapa, Mas. tanah dan batu, tongkat Setuju. dan batu jadi tanaman gitu. Negara ini Hmm, kaya banget gitu, terutama sektor pertaniannya. hmm. Udah Setuju, waktunya setuju. harusnya kita mulai sadar itu. Dan apa ya, mungkin aku bisa share ke teman-teman adalah membangun mindset kita harus hargai hasil pertanian lokal kita gitu. Kita harus Iya. menyadari bahwa potensinya besar banget kalau mau Hmm, dikembangin hmm, hmm. gitu. Dan Betul. it's a big market gitu. Kalau kita cuma ngeliat sekarang Indonesia doang, dunia ini semua butuh makan, nggak cuma Indonesia. Iya. Hmm. Ada 7 Betul, setuju. miliar, ada 7 miliar penduduk dunia yang semuanya butuh makan. Iya, Dan setuju, setuju. market kita sekarang gede banget. Saat kita bisa mengembangkan sesuatu yang sustain, berkualitas, sehat, aku Hmm, yakin marketnya sangat besar. Manggis bisa diekspor hmm. ke Cina, terus buah-buah endemik lokal itu eh, nilainya tuh tinggi gitu di luar negeri. Iya. Sama seperti kita ngelihat buah ceri dari Australia, nah mereka juga nganggep buah-buah lokal Indonesia itu Hmm, mahal kok harganya gitu. Pelepah pisang aja di hmm, Amerika iya. berapa dolar? Itu harganya mahal Iya. gitu. Jadi Berarti, kalau kita berarti mau, potensi untuk buah lokal dan komoditas lokal kita ini di luar itu besar banget berarti, Mas ya. iya, selama kita mau nyari, selama kita mau ngembangin yang terbaik, selama kita bisa maintain kualitasnya, potensinya besar. Dan biasanya mereka sukanya organik. Teman-teman Hmm, di luar itu mereka cari yang standarnya organik. hmm. Mulailah kita mengembangkan sistem pertanian itu. Yo, ya, ya, oke, oke. Ya, mungkin dari aku itu Mas, kurang lebih kita 1 jam untuk berbincang ini. Nah, Iya, sebelumnya nih aku ada jargon dulu nih, ya, ya. oke. Mungkin dari aku nyebutin apa farm to journey, kita bareng-bareng nyebutnya create the future. Oke. Oke Mas? Farm Nah, to jadi aku journey. nyebutin farm to journey. Nah, kita bentar bareng-bareng create the future Oke. gitu. Oke. Oke Mas. Ya. Farm to journey, create Create the the future. future. Oke, Artinya apa tuh, Mas? sip. Artinya apa, Mas? Jadi pertanian, petualangan dalam pertanian, lalu kita bisa merubah masa depan ini. Oh, oke. Itulah. Oke. Mantap, Oke. Mas. Sukses, Mas Afif. Ya, mungkin ya, terima kasih untuk waktunya Mas. Kita mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu, mungkin secara langsung juga. Iya, Nah, untuk itu Mas sukses untuk bisnisnya. iya. Oke, terima Sukses. kasih Mas. Thank you, Mas Afif, buat waktunya. Thank Ya, you buat teman-teman semua ya, yang udah stay sama kita. ya, Mudah-mudahan ya kita bisa saling menginspirasi, saling berbagi. Terus kalau mau ngelihat Instagram kita ada di dino.bio. Kemudian kalau yuk, dari channel YouTube juga monggo langsung di, aja guys. iya, monggo di Hmm. follow. Oh, monggo di subscribe. Pupuk Nah, Dinosaurus. boleh langsung aja. Pertanian.co ada YouTube-nya nggak? Kita masih ini Mas, ongoing. Ongoing ya? Oke, masih di Instagram Iya, ya? masih ongoing. Nanti kita bisa
saling inilah tukar-tukar Oke. informasi. Iya. Oke Thank Mas you. ya. Thank you Terima kasih Mas. semuanya. Thank you buat waktunya. Ya, Makasih. dadah Sukses ya. guys. Oke. Bye. Thank you. Ya, bye. Freeze.